Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Pasru Jambi. Baik, untuk kali ini kami akan memberikan tutorial cara pendaftaran online di MA Al-Hikmah Pasru Jambi. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang baru lulus atau yang akan mau lulus dari MTS maupun SMP, bisa disimak video tutorial pendaftaran di MA Al-Hikmah. Caranya sangat mudah sekali. Silahkan ikuti tutorial berikut ini. Di MA Al-Hikmah membuka dua cara, yaitu dengan cara offline dan online. Untuk kali ini saya akan memberikan cara menggunakan pendaftaran online seperti itu. Yang pertama, silakan buka Google Chrome, kemudian ketikkan Madrasah Aliyah Al-Hikmah Pasru Jambi. Nanti akan diarahkan ke halaman website dari MA Al-Hikmah. Nah, bisa diketik atau bisa diklik seperti yang ada pada layar, ma-al-hikmah.sch.id. Kemudian akan diarahkan ke jendela website dari MA Al-Hikmah. Di sini ada beberapa berita-berita, bisa dicek sendiri ya. Nah, kemudian di atas di titik 3 atau di strip 3 itu ada beberapa menu, silahkan diklik. Silahkan Bapak, Ibu, atau adik-adik bisa mengeklik yang PPDB MA Al-Hikmah. Nah, nanti akan diarahkan ke menu pendaftaran. Kemudian di sini saya akan mengenalkan beberapa menu yang ada di aplikasi atau di website pendaftaran Madrasah Aliyah Al-Hikmah seperti itu. Yang pertama ada petunjuk pendaftaran. Nah, petunjuk pendaftaran ini isinya meliputi tata cara, kemudian saat login dan lain sebagainya, bisa dibaca sendiri. Kemudian yang kedua yaitu daftar. Nah, ini menu daftar ini yang akan saya berikan tutorialnya berikut ini. Nah, jadi simak videonya bagaimana cara mengisi menu daftar ini. Oke, kemudian kita ke menu login. Nah, menu login ini digunakan kalau kita sudah memiliki akun. Misal tadi pada saat didaftar kita sudah membuat akun, ada Gmail, ada password dan lain sebagainya, nanti sudah diisikan. Nah, untuk loginnya masuk ke aplikasi atau ke menu yang sudah kita daftarkan tadi, akun yang sudah kita daftarkan tadi, caranya melalui menu login. Caranya tinggal masukkan email yang didaftarkan, kemudian sama password seperti itu. Kemudian ada jalur pendaftaran. Jalur pendaftaran ini MA Al-Hikmah membuka dua jalur, yaitu reguler dan prestasi. Reguler dan prestasi itu bagaimana? Nah, ada di keterangan yang akan dijelaskan melalui menu daftar nanti. Kemudian persyaratan PPDB. Nah, persyaratan PPDB ini di setiap jalur berbeda. Nah, ada yang sama akan tetapi berbeda di setiap, ada menu yang berbeda. Contoh pada saat upload foto piagam atau sertifikat lah, di menu reguler itu tidak ada. Keterangannya akan dijelaskan di video berikutnya. Simak terus ya videonya. Kemudian ada jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan ini adalah jadwal dari penerimaan peserta didik baru. Nah, ini ada tanggal dan informasi dari kegiatan melalui gelombang 1, gelombang 2, dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada kontak
panitia atau nomor HP dari panitia PPDB MA Al-Hikmah. Yang pertama ada Bu Rina Ristianingsih SPD, itu nomornya bisa dicek. Kemudian ada Ika Indana Zulfa SPD, bisa dicek juga nomornya. Dan juga ada Bayu Setiawan, bisa dicek. Jika ada kendala bisa menghubungi nomor yang ada di kontak panitia. Oke, untuk selebihnya ikuti tutorial berikutnya. Kemudian sebelum mengisi beberapa link atau beberapa yang dimaksud dalam formulir pendaftaran ini, silakan baca petunjuk terlebih dahulu. Petunjuk penerimaan peserta didik baru MA Al-Hikmah bla 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 bla, silakan dibaca sendiri ya. Kemudian kita kembali ke atas. Nah, di sini ada beberapa menu lagi, yaitu daftar, login, jalur pendaftaran, persyaratan PPDB, jadwal kegiatan, kontak panitia. Jika Bapak Ibu atau adik-adik sudah memiliki akun, nanti tinggal login saja, karena ini kita harus membuat akun dulu. Kalau belum, silahkan kita klik daftar. Kita klik daftar. Kemudian kita masukkan email. Contoh MA. Ini emailnya, kemudian passwordnya. Kemudian konfirmasi password lagi, kemudian dan email sudah diisi, silahkan nick dimasukkan sesuai dengan yang ada di kartu keluarga. Sebagai contoh 350800 350811 2501 0400 sebagai contoh. Kemudian nama lengkap MA Al-Hikmah NISN sesuai dengan yang ada di ijazah atau di rapot 00403 89003. Tempat lahir Lumajang, tanggalnya sesuai dengan contoh yaitu 15/03/2003. Ini formatnya. Kemudian oke. Kemudian jenis kelamin bisa dicentang laki-laki atau perempuan sesuai dengan jenis kelamin adik-adik atau anak bapak ibu yang akan mendaftar. Kemudian status dalam keluarga, silakan dipilih, ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama anak kandung, kedua anak tiri. Saya pilih anak kandung. Kemudian anak ke satu dari dua bersaudara, misalkan seperti itu. Kemudian nomor kakak, sebagai contoh 350811 26789000 sebagai contoh saja. Alamat Jalan Masjid Suco, ini sebagai contoh saja. Alamat disesuaikan dengan tempat tinggal atau yang tertera pada kartu keluarga, seperti itu. Kemudian pilih provinsi, Jawa Timur. Kemudian pilih kabupaten atau kota, kita pilih Lumajang. Lah ini Lumajang. Kemudian nomor HP jika ada bisa dicantumkan, jika tidak bisa diisi
0 seperti ini. Kemudian data ayah, silahkan masukkan NIK terlebih dahulu 3508 11 24 8900, semisal seperti itu. Kemudian nama ayah Tosan seperti itu. Status masih hidup. Kemudian ya, untuk status ini tergantung dari keterangan yang ada di kartu keluarga, atau misal sudah meninggal ini ada centang atau almarhum seperti itu. Kemudian pendidikan terakhir SD atau sederajat sesuai dengan yang ada pada kartu keluarga atau sesuai dengan ijazah terakhir dari ayah adik-adik. Kemudian pekerjaan, di sini ada pensiunan, PNS, TNI Polri, anggota DPRD, honorer, wira swasta. Jika masuk di pedagang atau di petani, silakan pilih lainnya seperti itu. Nomor HP dikosongi jika tidak punya. Kemudian sama untuk ibu, masukkan NIK 350811. Kemudian nama ibu, status masih hidup sama, keterangan seperti di atas. Pendidikan sama, pekerjaan. Nah, jika wira swasta atau ibu rumah tangga bisa pilih lainnya. Kalau wira swasta tinggal klik wira swasta. Nomor HP kosongi. Kemudian yang terakhir yaitu data wali. Nah, untuk data wali ini silakan, jika walinya adalah ayahnya bisa diklik sama dengan ayah, jika walinya adalah ibunya bisa diklik datanya sama dengan ibunya. Sebagai contoh, wali saya adalah sama dengan ayah. Nah, langsung otomatis menyesuaikan. Kemudian yang nomor 6, ada penghasilan orang tua, misal dalam 1 bulan atau 1 tahun kurang lebih atau kurang dari 100. Nah, tinggal pilih, atau kurang dari 3 juta misalkan seperti itu, bisa dipilih sesuai dengan gaji per bulannya. Kemudian kepemilikan rumah, jika PNS pasti rumah dinas atau kontrakan atau numpang di saudara. Saya pilih rumah pribadi. Kemudian yang pertanyaan yang ketujuh atau pertanyaan keamanan, silahkan dijawab berapa hasil perhitungan dari 6 tambah 7. Jawabannya adalah 7. Kemudian centang, saya menyatakan bahwa, dan seterusnya, silakan centang. Kemudian lanjutkan atau lakukan pendaftaran. Kemudian klik OK. Mohon tunggu, hore, selamat sudah terdaftar, seperti itu. Kemudian ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Nah, di sini ada keterangannya. Anda belum menyelesaikan pendaftaran, data Anda tidak akan diverifikasi sebelum Anda menyelesaikan pendaftaran, dan seterusnya. Yang pertama, kita pilih jalur pendaftaran. Nah, untuk jalur pendaftaran ini ada 2 jalur. Yang pertama yaitu reguler, jika mau mendaftar sendiri. Kemudian jalur prestasi, jika ingin menggunakan sertifikat juara-juara pada saat di MTS atau di SMP, silahkan dipilih jalur prestasi, seperti itu. Kemudian sebagai contoh ini saya pilih jalur reguler. Nah, kemudian simpan jalur pendaftaran. Oke, kita simpan dan berhasil. Baik, jika
jalur pendaftaran sudah diisi, kemudian akan diarahkan ke identitas madrasah atau sekolah asal. Yang pertama, silakan cek NPSN sekolah asal, misal sebagai contoh 6988166. Sebagai contoh ini MTS Wali Songo Pasru Jambi. Nah, misal dari SMP tinggal masukkan NPSN-nya. Nah, NPSN didapat dari mana? Silakan cek di Kopsurat atau di rapot sesuai dengan sekolah atau madrasah masing-masing. Ini sebagai contoh saja, MTS Wali Songo, pilih provinsi yaitu Jawa Timur, kabupaten kota pilih Lumajang, kemudian jenis madrasah atau sekolah, karena ini MTS jadi madrasah, kemudian pilih status sekolah, ada madrasah negeri, madrasah swasta, sekolah negeri, sekolah swasta. Saya klik madrasah swasta. Nah, untuk jumlah rombel, jika adik-adik atau bapak ibu bingung mengenai jumlah rombel, silakan klik pertanyaan apa itu rombel. Sebagai contoh, akan muncul keterangan yaitu pengertian dari rombel, bisa dicek. Contoh pada kelas 9 misal ada AB, berarti rombelnya 2. Jika di kelas 9 ada 9A, B, C, berarti ada 3 rombel, seperti itu. Close. Paham ya? Jadi saya misalkan ada 2 yaitu 9A, 9B. Kemudian jumlah siswa dalam kelas, misal ada 45, ada 50, seperti itu. Sebagai contoh 50. Kemudian klik simpan data madrasah atau sekolah. Mohon tunggu. Nah, berhasil. Sudah mengisi identitas madrasah atau sekolah asal, Bapak Ibu silahkan kembali ke atas ke strip 3 ini, kemudian kita klik upload persyaratan. Mengenai persyaratan ini sesuai dengan jalur yang dipilih oleh Bapak Ibu atau adik-adik yang melakukan pendaftaran. Jika nanti ada yang memilih jalur prestasi, pasti ada yang diupload beberapa file mengenai sertifikat, seperti itu. Kemudian jika yang dipilih tadi adalah jalur reguler, nah ini sesuai yang dipilih tadi, yang diupload persyaratannya adalah pas foto ukuran 3x4, foto keluarga, foto kartu keluarga maksudnya, kemudian foto akta kelahiran, kemudian ada foto kartu KIP PKH bagi yang memiliki, seperti itu. Kemudian kita ke persyaratan yang pertama yaitu pas foto ukuran 3x4. Kita pilih, kemudian kita cari fotonya sesuai di berkas kita atau file kita. Sebagai contoh ini fotonya, kemudian kita klik upload. Nah, seperti ini sudah berhasil. Uploadnya tadi adalah panah ke atas, kemudian foto kartu keluarga, kita cari juga sesuai di mana kita menyimpan. Ini sebagai contoh ya, kita klik ini tanda panah ke atas ini ya, upload, dan berhasil.
Kemudian kita ke sini lagi, jika punya kartu KIP atau PKH bisa diupload, jika tidak punya kita langsung lewati saja karena tidak wajib. Kita ke foto akta kelahiran. Foto akta kelahiran. Nah, ini kita upload juga. Nah, dan berhasil semuanya. Setelah persyaratan sudah diupload, kita kembali ke strip 3 lagi, kemudian kirim pendaftaran seperti ini. Nah, dikirim menu kirim pendaftaran ini ada beberapa himbauan, yaitu perhatian. Nomor 1, setelah menyelesaikan pendaftaran dan seterusnya, nomor 2, Anda dapat mencetak bukti pendaftaran dan seterusnya. Nah, berarti sesuai dengan keterangan yang ada di menu kirim pendaftaran ini adalah bukti pendaftaran nanti bisa dicetak atau bisa di-download seperti itu. Kita langsung saja. Centang saya menyatakan bahwa saya telah menyelesaikan pendaftaran. Kita selesaikan pendaftaran. Kita klik OK. Dan berhasil. Nah, karena ini sudah berhasil ya. Kemudian kita ke strip 3 lagi, kita cek bukti pendaftaran. Nah, bukti pendaftaran ya. Bukti ini jika ingin melihat semuanya kita ke situs desktop. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Inilah yang nantinya dicetak seperti itu. Nah, ini nanti dicetak oleh siswa baru yang akan mendaftar di MA Al Hikmah Asrul Jambi. Dan ini nanti dibawa saat datang ke MA Al Hikmah seperti itu. Kemudian ada beberapa menu lagi ya. Kita cek. Nah, mengenai pengumuman. Nah, ini pengumuman nanti akan diinfokan di menu pengumuman. Berkasnya diseleksi terlebih dahulu oleh panitia. Jika nanti pengumumannya sudah keluar, di sini keterangannya adalah selamat, Anda sudah lulus dan diterima seperti itu. Itu adalah tutorial cara mengisi form pendaftaran yang ada di MA Al Hikmah. Jika ada yang perlu ditanyakan atau jika ada yang kurang paham, silahkan komen di video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.